Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rina Damayanti, mahasiswa PPG PAI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500175155. Pada hari ini, Kamis 15 Januari, saya melaksanakan uji kinerja di Sekolah SD Negeri Nanggala 3, kelas 4, materi Kisah Nabi Muhammad Membangun Kota Madinah dengan tema Membangun Masjid. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita berdoa, silakan periksa dulu kerapihannya ya. Sudah rapi? Sudah. Oke. Kita akan berdoa. Silakan yang akan memimpin Yusuf Maulana ke depan. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa ya, mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Aira Salsabila, Hadir. Iren Putri Intan, Hadir. Rati, Hadir. Siti Afifah, Hadir. Sulis, Hadir. Rani, Bena. Hadir. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini hadir semua. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini penuh dengan kesemangatan. Baiklah anak-anak, seperti biasanya untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan bisa dipimpin oleh Sulis. Boleh ke depan Sulis? Baiklah, silakan semuanya berdiri. Siap ya? Proklamasi setia
Coba Ibu mau tes kesemangatan kalian ya. Coba kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Oke, boleh berdiri dulu sekarang? Oke. Coba di sini siapa yang masih ingat tepuk 1, 2, dan 3? Masih? Kita ulang ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, boleh duduk lagi. Baiklah anak-anak, apakah kalian masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita setujui? Coba yang pertama apa? Ketika belajar tidak boleh. Pertama. Yang kedua, ketika ingin bertanya acungkan. Yang ketiga, ketika ingin keluar harus ya. Baiklah anak-anak, supaya kita lebih semangat lagi belajar, Ibu punya satu motivasi. Mau tahu apa motivasinya? Nah, seperti kata Rasulullah, man jada wajada. Artinya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil, ya. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Seperti halnya kalian. Kalau misalnya kalian mau berhasil, maka kalian harus bersungguh-sungguh. Dalam apa? Dalam belajar. Supaya apa? Nantinya kalian menjadi orang yang sukses, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, coba siapa di sini yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Oke, tentang apa? Tentang sholat Jumat. Bagus. Coba. Yang kedua pertanyaannya, apakah atau siapa yang tahu syarat sholat Jumat? Ada yang tahu syarat sholat Jumat? Oke. Ada yang tahu nggak? Syarat sholat Jumat yaitu laki-laki boleh, apa lagi? Laki-laki yang sudah balik boleh, apa lagi? Yang pasti beragama Islam, ya. Beragama apa? Beragama Islam. Oke. Baiklah anak-anak, materi hari ini yaitu tentang kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa lihat ke depan ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah atau membangun masjid. Yang kedua yaitu membuat paparan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat. Itu tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, untuk manfaat pembelajaran kali ini yaitu yang pertama meneladani sikap Rasulullah SAW membangun masyarakat yang rukun dan damai. Yang kedua, belajar tentang persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga, memahami pentingnya toleransi dan keadilan. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian lihat ya. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar rumah. Selain gambar rumah, apa rumahnya sudah selesai? Apa coba yang kalian lihat di sini? Ada apa saja? Ada batang, ada kayu, ya betul. Ada apa lagi? Semen. Oke. Ada apa lagi? Ada pasir. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada
yaitu tentang Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad? Nah, di sini ada beberapa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang pertama apa? Ya, jadi Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu untuk menyelamatkan umat Islam. Satunya ya. Selanjutnya apa? Siapa yang bisa membaca di depan? Aira, boleh. Ayo. Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah dan aktivitas umat Islam. Masjid ini menjadi tempat pembelajaran musyawarah dan persatuan umat, digunakan sebagai pusat pemerintahan Islam di Madinah. Nah, jadi di sini fungsi pembuatan Masjid Nabawi itu yaitu yang pertama untuk apa? Aktivitas umat Islam, pembelajaran, musyawarah, juga sebagai pusat pemerintahan. Itu yang kedua ya. Nah, selanjutnya apa? Mempersaudarakan umat. Jadi mempersaudarakan umat. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum muhajirin atau pendatang dari Mekah dan Ansor atau penduduk Madinah asli. Mereka saling membantu dalam kehidupan sosial dan ekonomi, membangun kebersamaan dan persaudaraan dalam Islam, mendorong sikap tolong menolong dan saling berbagi. Jadi ini yang ketiga, mempersaudarakan umat Islam ya. Selanjutnya itu menggalang kerukunan. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, salah satunya ini juga menggalang kerukunan. Coba kita perhatikan yang depan ya. Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Piagam ini mengatur hak dan kewajiban antara umat Islam dan non-Muslim di Madinah, menciptakan kedamaian, toleransi dan keadilan dalam masyarakat. Jadi ada beberapa ya yang Nabi Muhammad lakukan di Madinah. Selain beliau pindah ke Madinah, yang kedua yaitu untuk membangun Masjid Nabawi, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, kemudian membuat juga piagam Madinah ya. Nah, selanjutnya ada peran masjid dalam masyarakat. Yang pertama apa? Masjid Nabawi menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Yang kedua apa, Iren? Menyelesaikan permasalahan masyarakat. Iya, menyelesaikan permasalahan masyarakat. Yang ketiga apa, Husni? Mempererat. Ya, mempererat ukhuwah Islamiyah. Ya, Ibu akan menampilkan sebuah video di sini tentang perjalanan Nabi Muhammad pindah ke kota Madinah. Nanti silakan Ibu akan memberikan lembar kerja kepada kalian masing-masing kelompok, silakan dikerjakan. Nah, setelah itu nanti masing-masing kelompok ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Siap? Kisah Nabi Muhammad SAW, pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum muhajirin dan kaum ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Fondasi masjid berasal dari bebatuan yang keras, dindingnya dari batu bata yang dibuat dari tanah liat. Tiang-tiang masjid berasal dari batang kurma, sedangkan untuk atapnya diambilkan dari pelepah daun kurma. Masjid Nabawi memiliki 3 pintu masuk yang dibuat dengan sederhana. Pintu yang seringkali dimasuki oleh Rasulullah adalah pintu yang berada di arah timur. Baiklah anak-anak, itulah tadi video tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang Ibu akan bertanya, coba dari video tadi apa yang dilakukan Nabi Muhammad beserta sahabatnya ketika datang ke kota Madinah?
Madinah bersama sahabatnya, yaitu untuk membangun Masjid Nabawi ya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja ya kepada masing-masing kelompok. Silakan, apa yang pernah kalian alami pada kehidupan kalian sehari-hari. Silakan masing-masing kelompok. Nanti di sini silakan tulis kelompok berapa, anggotanya siapa aja ya. Silakan. Nah, di sini tugasnya yaitu yang pertama ya, kapan kalian mengunjungi masjid. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kapan kalian mengunjungi masjid ya. Terus kemudian yang kedua, perhatikan nomor yang kedua, yaitu apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di masjid yang berada di sekitar rumahmu atau masjid yang terdekat dengan rumah kalian. Paham? Oke, silakan sekarang boleh dikerjakan. Harus kerjasama, oke? Oke. Iya, nama kelompok berapa? Allah pilih dari kerja sama duit. Kerjasama ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, nanti dipersiapkan untuk masing-masing kelompok presentasi ke depan kelas. Nah, tapi sebelum itu, supaya kita lebih semangat lagi, Ibu punya ice breaking. Boleh silakan semuanya berdiri dulu, ya, supaya kita lebih semangat. Ya, semangat. Boleh nanti badannya sambil digoyang-goyang ya, supaya nggak kram dari tadi duduk mulu ya. Baik anak-anak, apakah sudah siap mempresentasikan ke depan kelas? Sudah. Ya, sudah siap ya. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 ke depan. Yang lainnya silakan perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Bena dan anggota saya Hamsa, Rena, Arifah. Kapan kalian mengunjungi masjid? Setiap waktu sholat wajib.
subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hari Jumat, bulan Ramadan, terutama saat sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. 2. Apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di masjid? Peringatan Hari Besar Islam misalnya Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Kegiatan sosial seperti pembagian zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita kasih tepuk hebat, oke? Ya, tepuk hebat. Oke, boleh silakan kembali. Selanjutnya silakan kelompok 2. Ayo, boleh tepuk tangan kelompok 2. Silakan yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Aira dan anggota kelompok saya Sulis, Pipah, Yusuf, M, dan Hafiz. 1. Kapan kalian mengunjungi masjid? Setiap waktu salat wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hari Jumat bulan Ramadan, terutama saat sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. 2. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid? Peringatan hari besar Islam misalnya Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Kegiatan sosial seperti pembagian zakat, infak, dan sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita kasih tepuk hebat lagi. Ayo 1, 2, 3. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, boleh kembali silakan. Nah, kelompok yang terakhir yaitu silakan kelompok 3 untuk depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Ira dan anggota saya Rati, Rani, Husni, dan Muhammad Yusuf. 1. Kapan kalian mengunjungi masjid? Saat sholat Jumat, sholat tarawih, sholat fardu. Sholat fardu ada 5, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, dan sholat maghrib, sholat isya. 2. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid? Ada pengajian, halal bihalal, dan membaca ayat suci Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Oke. Terima kasih ya, tadi kalian telah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing dan Ibu acungkan jempol ya. Sangat bagus sekali, boleh tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, setelah tadi kalian presentasi, ada yang mengajukan pertanyaan juga, Ibu akan memberikan asesmen berupa tugas individu. Tugasnya yaitu mewarnai gambar masjid. Nanti silakan kalian kasih warna yang lebih bagus. Nah, setelah itu silakan nanti dikumpulkan ke depan, ya. Silakan.
Silakan kerjakan ya. Gimana, udah selesai? Silakan satu persatunya dari kelompok satu dulu, silakan kumpulkan. Nah, sudah selesai semuanya ya? Jadi inti dari materi tadi yaitu tentang apa? Tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Dan Nabi Muhammad pergi ke Madinah yaitu untuk membangun Masjid Nabawi. Yang dibangunnya itu di tanah milik anak yatim yang bernama Suhal dan Sahil ya. Nah, coba kalau kalian masih ingat tadi tujuan Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi itu untuk apa saja? Untuk beribadah. Untuk apa lagi? Bermusyawarah. Boleh. Untuk apa lagi? Pendidikan ya. Bisa untuk bermusyawarah, pendidikan, terus juga beribadah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, boleh Yusuf. Apa pertanyaan? Mengapa batang pohon kurma dijadikan tiang masjid? Sebelum ibu jawab, ada yang mau jawab? Oke, boleh, silakan Bena. Karena pada saat itu hanya ada pohon kurma. Ya, betul sekali. Boleh tepuk tangan untuk Bena. Karena apa? Karena pada saat itu hanya ada pohon kurma. Ya, betul sekali. Karena pada saat itu hanya ada pohon kurma, sehingga pohon kurma itu batangnya dijadikan tiang, sementara daunnya dijadikan atap. Nah, jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang apa? Tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun Kota Madinah. Ya, betul. Apa saja yang Nabi Muhammad lakukan di Madinah? Membangun Masjid Nabawi. Membangun Masjid Nabawi, betul. Apa lagi? Apa? Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Apa lagi? Satu lagi, membuat piagam Madinah. Ya. Baik anak-anak, materi hari ini sudah selesai ya. Nah, untuk minggu depan kita masih akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun Ukhuwah. Nah, untuk materi hari ini apakah sudah paham semuanya?